pencegahan peredaran narkoba. Laporan UNODC dari analisis SMART pada 29 Mei 2015 menunjukkan permintaan obat sintetik di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania yang terus meningkat. Integrasi ekonomi cepat adalah peluang perluasan perdagangan obat terlarang bagi kelompok kriminal. Di ASEAN, Indonesia adalah pasar penting untuk peredaran narkoba transnasional organized crime yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan global. Drugs trafficking adalah kejahatan lintas negara terorganisir yang diatur dalam 3 konvensi terkait narkoba oleh UNODC dan ASEAN. Kejahatan narkotika bersifat transnasional, lintas batas, dan sulit diselesaikan oleh satu negara saja. Pasar narkoba terbesar dunia memicu situasi darurat narkoba di Indonesia, memaksa pemerintah untuk mengambil inisiatif dengan kebijakan strategis baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk kerjasama ASEAN. Indonesia melakukan peran aktif dalam memerangi perdagangan narkoba di kawasan Segitiga Emas. Segitiga Emas adalah pusat produksi dan perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan salah satu target utama dari sindikat narkoba internasional. Pemerintah telah berupaya melawan perdagangan narkoba di Segitiga Emas dengan cara bekerja sama regional dan penguatan hukum. Indonesia juga telah melakukan upaya kerjasama dalam memperkuat pertukaran informasi intelijen, melatih penegakan hukum, dan berbagi pengalaman rehabilitas narkoba. Pemerintah juga luncurkan kampanye nasional sadar bahaya narkoba. Program-program ini mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dan cegah peredaran narkoba serta sediakan layanan rehabilitas pecandu narkoba. Meski secara militer tidak mengancam Indonesia, tapi secara ekonomi, politik, dan juga sosial ini mengancam Indonesia. Meski tidak terlihat membawa senjata dan lain sebagainya, tapi dengan peredaran narkoba ini yang menjadi sasaran adalah ekonomi dan juga politik, apalagi juga generasi mendatang, karena narkoba ini sangat merusak ya, dan itulah muncul keamanan di situ. Artinya untuk memproteksi gimana caranya supaya para pengguna narkoba ini yang notabene kebanyakan adalah anak usia muda ya, usia sekolah, mereka harus diamankan supaya mereka tidak terjerumus ke dalam jurang narkoba ini, karena kalau seandainya mereka terjerumus itu bisa mengganggu terutama stabilitas negara ya, karena karena masyarakat kita belum siap. Kalau di Amerika, kalau di Eropa ya ada narkoba, tetapi karena masyarakat sudah siap terutama secara ekonomi, maka tidak terlalu mengganggu stabilitas nasional. Karena di Indonesia masyarakatnya belum siap, artinya kan itu diperdagangkan bukan hanya ke kalangan atas tapi kalangan bawah, bahkan perjalanan dan sebagainya. Nah, maka ketika mereka putus dalam substance tersebut, ya badannya itu meminta, karena badannya meminta untuk dimasukkan substance tersebut, maka mereka harus mencarinya, sedangkan keadaan mereka tidak pendapatannya kurang, bahkan untuk makanannya susah, sehingga ya ada yang mungkin sampai menjual barang-barang dari rumahnya, mencuri dan lain sebagainya ya. Nah inilah yang pada akhirnya mengganggu stabilitas negara, karena ujung-ujungnya tindakan yang tidak diinginkan terjadi karena adanya penyebaran narkoba ini. Tantangannya ya selain daripada pihak polisi juga memang Indonesia itu menjadi pasar, bukan hanya pasar bagi produk yang legal tapi juga produk yang ilegal. Karena kita punya jumlah populasi yang besar, terutama kita punya zona ekonomi eksklusif kalau dulu, tapi nggak tahu sekarang di Batam itu di situ perjualbelikan barang bebas, tidak ada bea cukai dan lain sebagainya, sehingga barang-barang gelap itu mudah disembunyikan di Batam itu. Terlebih juga Indonesia itu menjadi target lah, karena pasarnya besar di Asia Tenggara, jadi dibandingkan dengan Malaysia, Singapura itu tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia. Bukan hanya Indonesia saja yang kewalahan, tapi juga negara lain, terutama negara-negara berkembang. Kalau negara maju mereka sudah sadar ya tentang penggunaan narkoba ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di negara berkembang, di Asia, di Afrika itu menjadi sasaran empuk bagi. Perkenalkan, nama aku Farah Almiasya Putri dari mahasiswa kriminologi Universitas. Sebagai anak kriminologi yang kita sering banget ke lapas, sebenarnya narkotika itu atau narkoba itu punya banyak banget jangkauan di Indonesia. Yang pasti kalau misalnya kita ke lapas-lapas, biasanya paling banyak adalah narapidana narkoba. Nah, itu pastinya kalau dampaknya pasti dampaknya buruk ya. Jadi
Kalau yang sudah aku lihat atau yang